kita akan masuk ke acara ceramah yang akan dibawakan oleh Pak Agus Syihabuddin. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nusi bahwa Bapak Kiai Profesor Dr. Miftah Farid sedang sakit hari ini karena yang mungkin disebabkan oleh kelelahan akibat baru pulang dari Tasikmalaya. Oleh karena itu beliau akan digantikan atau diwakilkan oleh Bapak Agus Syihabuddin selaku Wakil Ketua Dewan Pembina MUI Kota Bandung dan saat ini juga menjabat sebagai dosen agama Islam ya Pak di ITB. Insyaallah. Ya, dan juga sebagai pimpinan pesantren mahasiswa Al-Haramain. Tanpa membawa waktu lagi karena kita sudah agak ngaret, silakan Pak Agus Syihabuddin dan terima kasih atas kedatangan untuk hadir pada malam hari ini Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Bima dan mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tampak? Sudah tampak Pak? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarramah Ibu Ketua Ikatan Alumni Arsitek ITB, Ibu Nusi Haryadi, Al-Mukarram Bapak Gembong selaku Ketua IA ITB, juga Pak Tito ya kalau saya tidak silap tadi, selaku pengawas. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan fasilitasi dari Kang Bimbing, Kang Bima, pada pukul 5 sore tadi saya dikontak untuk membadal menggantikan Al-Mukarram Ustadz Miftah Farid. Waduh, ini agak mendadak. Saya mencoba menyiapkan materi dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dapat berkenan pada Ibu dan Bapak sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tentu saja untuk kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, itu bukan saja untuk saum, tetapi juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Salat, zakat, dan ibadah yang lain semuanya oleh Allah ditaklifkan, disyariatkan atau diundangkan dalam rangka untuk kebaikan, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Pada surat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan reward yang sangat besar. Tadi saya mohon maaf, mungkin ke copy itu suratnya, itu sebetulnya beda surat dan nomornya. Inna lil muttaqina, Al-Baqarah ayat 164. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Jadi Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, saya menemukan ada yang menarik di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan bahwa outcomes atau buah tangan dari orang-orang yang bertakwa itu bukan saja disediakan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah,
tetapi juga dalam kehidupan di dunia ini. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam kehidupan di dunia ini Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana gambaran dari orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya menemukan ada 4 gambaran di dalam Al-Quran. Yang pertama, pada surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa orang yang dibersamai oleh Allah akan selalu mendapatkan furqan. Furqan yaitu daya pembeda, daya yang membedakan, daya yang mengarahkan. Kalau bahasa manajemennya yang actuating ya, kira-kira mungkin seperti itu. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai potensi jasmaninya fi ahsan taqwim, kata Al-Quran. Dibikin dengan struktur yang terbaik. Nggak cukup dengan struktur yang terbaik, Allah memberi potensi kepada manusia berupa insting atau hidayatul wijdani tabi'i. Nggak cukup dengan insting, juga diberi oleh Allah panca indera, hidayatul hawas. Bahkan dikasihnya manusia kemampuan untuk merasa, al-masyair. Nggak cukup, manusia dikasih pula oleh Allah al-akal, yaitu akal. Dengan akal maka kita bisa membedakan yang baik dari yang buruk, yang lurus dari yang bengkok. Tapi ternyata di dalam hidup ini nggak cukup hanya dengan akal. Banyak orang yang pintar tapi keblinger. Banyak orang yang baik sebetulnya, dia punya potensi yang baik, bagus sekali, tapi dia tersesat di jalan. Nah, maka Allah akan membersamai orang yang bertakwa, dan digambarkan orang yang bertakwa itu akan selalu dia mendapatkan furqan. Dia akan istiqomah konsisten dengan berada pada jalan yang terbaik. Tidak akan berkelok dari kebenaran. Tidak akan terbujuk. Tidak akan tergoda oleh berbagai bujukan dan rayuan. Ini gambaran dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. Pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3 digambarkan oleh Allah bahwa orang yang bertakwa itu akan dikasih oleh Allah makhrajan. Makhrajan artinya adalah solusi. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dihadapkan kepada masalah. Sesungguhnya hidup itu sendiri adalah sebuah problematika. Saya dulu ketika di sekolah, Pak Kiai pimpinan pesantren menyatakan bahwa jangan takut dengan masalah karena hidup adalah masalah. Jika takut dengan masalah ya jangan hidup, katanya begitu. Hadirin rahimakumullah. Seringkali masalah itu justru adalah merupakan peluang untuk kebaikan dan kemajuan. Boleh masalah banyak, boleh masalah tidak sedikit, problematika boleh mengharu biru. Tetapi pada setiap problem harus ada solusi. Nah, inilah yang oleh Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Bahwa orang yang bertakwa akan dikasih oleh Allah makhrajan, yaitu solusi, jalan keluar dari problematika yang dihadapi. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa orang yang selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memiliki jiwa kesiapan untuk menghadapi gelombang kehidupan.
nggak ada rasa khawatir. Sebab segala sesuatu di dalam hidup ini akan menjadi bagus manakala dia melihatnya dengan baik. Apalagi ketika dia kembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 96, Allah menggambarkan bagaimana orang yang dibersamai oleh Allah, yaitu akan diberi oleh Allah berkah, karunia-karunia yang Allah berikan. Apakah kesehatan secara jasmani, apakah kecerdasan, kepintaran secara intelektualitas, atau daya-daya yang lain. Itu bukan sekedar karunia, tetapi akan menjadi kebaikan. Kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarganya, dan kebaikan bagi masyarakatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan meninggalkan bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan banyak sekali aktivitas yang telah dilakukan, khususnya oleh umat Islam. Bukan sekedar saum, menahan makan, menahan minum dari sejak terbit matahari sampai terbenam, tetapi juga membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Tidak sekedar tilawah Al-Quran, tapi juga melakukan studi dengan lebih mendalam tentang agama. Bukan saja tilawah Al-Quran, tapi juga melakukan sholat malam, taraweh. Lalu ada juga di antara kita yang melakukan iktikaf. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang bersifat ritual formal. Tapi enggak cukup di situ. Selama bulan Ramadan, setiap daripada kita yang Muslim juga menunjukkan rasa simpati terhadap sesama. Terlebih di dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan seperti COVID, musibah COVID yang mengharu biru kehidupan kita. Kita keluarkan zakat, kita keluarkan infak, kita keluarkan sedekah, kita bantu yang yatim piatu, kita tolong yang miskin, kita bantu yang fakir, yang yatama, yang tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Kita coba berdayakan. Ini semua para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam upaya untuk menggapai the excellent life, kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah, yang digambarkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Jadi berbagai praktika ibadah dan amal saleh selama bulan Ramadan ini. Tentu pasca Ramadan jangan kemudian berhenti. Saum Ramadannya berhenti, tapi dilanjutkan dengan saum-saum sunnah. Tilawah Al-Quran pun juga demikian. Salat malam pun dilakukan dengan salat tahajud. Dan hadirin rahimakumullah, dalam suasana penuh keterbatasan akibat musibah COVID-19 ini, maka daya yang telah kita asah selama bulan Ramadan, yaitu dengan menunaikan zakat, melakukan infak, membelanjakan sedekah, ini yang perlu terus kita jaga. Insya Allah, manakala ini semua bisa kita jaga, kita pelihara, maka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, good life, excellent life, insya Allah akan terwujud bukan sekedar bagi kita sebagai pribadi, tapi pada masyarakat dan bangsa kita. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan bagaimana suasana belakangan ini ternyata tensi dari COVID ini semakin agak meninggi ini. Korban di Indonesia sudah
terjadi sampai 1,9 juta kasus. Yang wafat sudah sampai 53.000. Ini tercatat sampai dengan hari ini. Sementara korban di dunia sampai hari ini sudah mencapai 176 juta kasus dan yang wafat sudah 3,8 juta. Tentu di 3M bahkan sekarang sudah disempurnakan dengan 5M. Ini perlu kita terus jaga. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah COVID-19. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menguatkan aktivitas pasca Ramadan, saya ingin merefer kepada Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. Menurut Allah ada 5 hal yang harus kita lakukan akselerasi dalam konteks kebajikan. Ini menjadi PR kita semua insya Allah. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, yakni kesiapan atau kemampuan untuk membelanjakan karunia. Karunia yang Allah berikan kepada setiap daripada kita, baik ketika kita lapang maupun ketika kita sempit. Karunia dari Allah tentu menunjuk pada harta kekayaan. Tapi karunia dari Allah bukan saja harta kekayaan. Berbagai daya yang Allah berikan kepada kita bisa kita lakukan. Bisa kita berdaya, bisa kita belanjakan. Bisa kita gunakan sebagai alat untuk menolong sesama. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Cintailah olehmu yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan cinta kepadamu. Menyembah kepada Allah berbanding lurus dengan berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Sebab berbuat baik kepada Allah melalui ritual formal, beribadah kepada Allah manakala tidak kemudian diiringi dengan kebaikan terhadap sesama makhluk Allah, tentu sama artinya dengan tidak menyembah kepada Allah. Sebab Allah adalah pencipta dan pengurus semuanya. Hadirin rahimakumullah. Membelanjakan karunia bukan sekedar harta. Mungkin bisa dengan harta kekayaan, tetapi juga digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, fatabassumuka shadaqatun. Sekedar kita membuat orang senang saja, sekedar kita senyum saja, supaya orang merasa senang, supaya orang merasa suka, itu sudah bagian dari membelanjakan karunia. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta kekayaan adalah salah satu unsur penting yang kita gunakan untuk membantu terhadap sesama. Kita akan berusaha untuk mencari harta kekayaan itu. Tentu saja membelanjakan karunia itu memotivasi kita untuk mencari rejeki. Motifnya tiada lain adalah agar kita punya kemampuan untuk bisa membantu sesama. Nah, ketika kemudian kita melakukan kasab ma'isyah, mencari rejeki, mencari harta kekayaan, maka kita pun akan memastikan mencari harta kekayaan yang terbaik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 267, Allah mengamanatkan hal itu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari harta atau karunia Allah itu min thayyibati ma kasabtum, dari rejeki atau dari karunia yang terbaik. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampu menahan amarahnya.
Al-qaziminal ghaiza. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang bermasyarakat, tentu kita tidak akan selalu menyaksikan ada hal-hal yang baik, yang bersifat stimulus, yang sesuatu di luar diri kita yang menggembirakan kita. Pada ketika yang lain mungkin kita agak kecewa. Pada saat yang lain mungkin kita merasa tidak suka. Atau mungkin apakah itu teman di lingkungan kita, atau bawahan kita, atau atasan kita, mungkin melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengecewakan kita. Sehingga kemudian terdoronglah ada semacam marah. Pada saat itu Al-Quran mengamanatkan kemampuan untuk menahan amarah, al-kaziminal ghaiza. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menahan amarah ini penting sebab kita selaku manusia tidak bisa terhindar dari annan nafsala ammaratun bisu. Dalam diri kita ada potensi, dan potensi ini cenderung, nafsu itu cenderung pada keburukan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika kita marah, kita akan gunakan marah sebagai alat edukasi. Marah bukan untuk menunjukkan amarah, tetapi marah adalah untuk ketika kita gunakan sebagai instrumen mengedukasi, instrumen untuk memperbaiki. Baginda Nabi mengingatkan hal itu. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul lazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang mampu mengumbar amarah, tapi justru orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Saum Ramadan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menanamkan secara langsung adalah kemampuan kita untuk bisa menahan amarah. Seseorang yang mampu menahan amarah, maka sebetulnya akan tergambar sebagai sosok manusia yang mampu mengendalikan diri. Dan pengendalian diri itu sangat penting sekali. Sebab apalagi di zaman sekarang yang serba heterogen, di zaman yang penuh dengan berbagai tantangan, self control ini penting sekali. Nah, indikator dari self control itu adalah kemampuan untuk menahan amarah. Itu adalah indikator yang paling rendah dari orang yang memiliki kemampuan self control, yaitu mampu menahan amarahnya. Lalu yang ketiga, wal afina anin nas, yakni pemaaf bagi sesama. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Yang tidak pernah salah tentu adalah malaikat. Tapi juga tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kebenaran. Pasti ada saatnya dia melakukan kealfaan, tapi insya Allah dia juga pernah melakukan kebaikan. Jadi potensi kesalahan kealfaan itu adalah milik semua. Bukan saja teman kita, bukan saja bawahan kita, bukan saja atasan kita, bukan saja handai tolan kita, tapi juga kita juga berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka kesediaan untuk memaafkan ini menjadi penting. Hadirin rahimakumullah, pasca Ramadan, kita kemudian sempurnakan dengan saling memaafkan. Nah, inilah kita pada hari ini melakukan halal bihalal. Kita sebut dengan kalimat halal bihalal dalam konteks mentradisikan kebaikan-kebaikan kita, yaitu menata hubungkan di antara kita. Manakala ada kealfaan, kekhilafan, maka kita saling memaafkan. Hadirin rahimakumullah, ada orang bijak mengatakan, balas dendam itu memang dapat memuaskan hati. Tetapi balas dendam itu tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik.
para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tulisan dari Shannon, katanya bahwa menggunakan waktunya, dia menginginkan orang lain untuk merasakan akibat dari dia mencederai dia, merasakan akibat dari dia menyakiti hati kita, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang menyakiti diri kita untuk yang kedua kali, yaitu menyakiti pikiran kita. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lampau sudah menunjukkan hal itu. Beliau mengatakan, ala adullukum ala khairi akhlaqid dunya wal akhirah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perilaku yang akan membuat kalian menjadi orang yang paling mulia di kolong jagat raya ini, bahkan kelak di hari akhirat. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah, baginda Nabi menunjuk salah satunya adalah wa ta'fu amman zalamaka. Bapak sama ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita atau berbuat aniaya kepada kita, lalu kemudian kita maafkan perbuatan aniayanya, ini adalah perbuatan kebaikan. Ini yang harus terus kita asah, yakni kesediaan kita untuk memaafkan terhadap kelemahan kealfaan sesama. Lalu yang keempat, digambarkan dalam Al-Quran, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin, bertindak kreatif di dalam kebajikan. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kreatif dengan kebaikan atau yang disebut dengan ihsan, itu bukan melaksanakan kebaikan, tetapi mungkin yang sebelumnya nggak kelihatan baik, tapi dia mencoba untuk mencari, membuka, sehingga sesuatu yang belum tampak baik itu lalu kemudian menjadi baik. Jadi pada tangan orang yang kreatif dan inovatif, dia mampu menemukan peluang-peluang kebaikan, dan kebaikan itu, orang yang kreatif dan inovatif, dia akan penuh dengan gagasan baru. Dia akan memiliki cara yang baru dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan. Lalu kemudian yang kelima, digambarkan dalam Al-Quran, akselerasi program kebajikan pasca Ramadan ini adalah manakala kita misalnya condong pada keburukan. Mungkin karena bujuk rayu, mungkin karena ada stimulus, ada rangsangan, atau mungkin tanpa kita sadari, tiba-tiba kita berada pada arah atau jalan yang tidak diharapkan, maka bersegera untuk ingat kepada Allah dan memohon ampunan. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita harus menyegerakan taubat, sebab ibaratnya kita sedang berlomba dengan sesuatu yang unpredictable. Apakah kita masih bisa hidup pada esok hari? Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pasca Ramadan yang perlu kita jaga. Selanjutnya mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami bersimpuh sujud menyatakan rasa syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas segala nikmat yang tiada henti Engkau limpah curahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dan amal saleh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih,
Kami menyadari akan kekurangan dan kehilafan kami dalam menjalankan ibadah dan menunaikan tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Untuk itu ya Allah, ampunilah kami dari segala kurang. Ampunilah kami dari segala khilaf, dari segala salah, dan dari segala dosa kami. Terimalah sekalian aktivitas kami ya Allah sebagai ibadah dan sebagai amal soleh dalam timbangan-Mu. Dan jadikanlah hal itu sebagai investasi kami untuk meraih kemuliaan pada sisi-Mu. Ya Rabb, ampunkan pula saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu kembali kepadamu. Terimalah mereka dengan penuh rahmat-Mu ya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madakhalahum. Ya Allah, Tuhan yang maha gagah, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu agar segala langkah kami terarahkan ke jalan yang benar. Limpahilah kami ya Allah kekuatan lahir dan batin sehingga kami dapat mendaya gunakan nikmat karunia-Mu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya Allah. Ya Rabb, Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkanlah lahir kami dan bangsa kami ya Allah dari musibah COVID, dari wabah penyakit dan mara bahaya lainnya. Sehatkanlah batin kami dan bangsa kami ya Allah, sehingga pikiran kami menjadi bening karena terhindar dari prasangka buruk. Hati kami menjadi suci karena terhindar dari iri hati dan dengki. Dan jiwa kami menjadi bersih karena terjauh dari hasud, fitnah, dan sifat zalim lainnya. Ya Allah, Tuhan yang penuh cinta, hiasilah jiwa dan sikap perilaku kami dengan akhlak yang terpuji, sehingga selalu sedia untuk memaafkan kesalahan sesama, saling memuliakan, saling tolong-menolong, saling support di dalam amal kebajikan, dan saling support di dalam karya penuh manfaat bagi umat. Ya Allah, limpahkanlah kepada para pemimpin bangsa dan negeri ini petunjuk-Mu ya Allah, dan bantuan-Mu, sehingga dapat mengelola berbagai potensi bangsa dan negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan bangsa, dan kemakmuran negara kami yang kami cintai. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syar. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami sebagai benteng urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini memiliki nilai tambah bagi kami dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Ya Rob, kabulkan doa kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Nusi, Kang Bima, barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Syahabudin. Mungkin Pak ingin mengingatkan tadi yang saya WA ada list nama, mungkin itu apakah bisa kita lanjutkan mungkin ya doanya untuk teman-teman kita yang sekarang sedang dirawat dan sepengetahuan saya sebagian besar akibat COVID. Jadi mudah-mudahan tadi juga sudah ada doa bersama, di doa bersama juga sudah ada, semoga kita semua selalu dilindungi dari penyakit-penyakit yang ada.
tapi memang ada beberapa teman dan rekan kita yang sudah terkena dan saat ini sedang dirawat. Oh iya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita mendapatkan berita yang menyedihkan bagi kita. Insyaallah kita akan berdoa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan sehingga sembuh seperti sedia kala, yaitu Mbak Tuti Zardania, arsitektur 74, dan Mas Rono PL 71. Kemudian Bapak Aris Slamet FT 80, ini suami dari Ibu Lik Gayantini. Kemudian D. Gayantina Tamrin binti Suparto Cokro Hudoyo, ini saudara kembar dari Ibu Lik Gayantini. Kemudian Muhammad Tamrin bin Mansur Sa'ari, arsitektur 81, ini kakak ipar dari Ibu Lik Gayantini. Kemudian Nen Lili Maliyah binti Abdul Mugni, kemudian Patricius Praditya Siboro, SBM 2014. Jadi ada 6 orang saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan. Allahumma rabban nasi ashfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma rabban nasi ashfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma anta rabbin nas ashfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Ya Allah, berilah kesembuhan, selamatkan mereka, segera pulihkan, segera sembuhkan, sehingga bisa menunaikan kembali ibadah dan amal saleh bersama-sama dengan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Agus sekali lagi atas kesediaan dan waktu yang sudah disempatkan untuk hadir bersama kami di sini. Selanjutnya selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nusi Haryadi sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Mungkin bukan menutup ya, karena sampai sini masih ada acara bebas. Tapi saya serahkan kepada Ibu Nusi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Bim kok diserahkan balik ke saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Agus Syihabuddin untuk sharing kepada kami hal-hal yang dapat kita lakukan, yang perlu kita lakukan dan laksanakan sesudah Ramadan ini. Kelihatannya sederhana, tapi tidak mudah untuk saya, Pak. Atur nuhun. Kemudian saya juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman IAR. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, untuk yang sakit juga segera pulih. Terima kasih juga kepada fansnya AR. Di sini saya lihat ada Mas Haryono, ada Ibu Menkes, Ibu Ida Sadikin. Selamat malam Bu Ida, terima kasih untuk kehadirannya. Siapa lagi ya yang non AR di sini? Inyong. Inyong siapa? Oh ya, Mas Paripurna, terima kasih sekali untuk selalu hadir kepada acara ini. Hadir dia. Ya, saya nggak, maaf sekali kalau saya tidak hafal. Ada Bang Kodir juga. Selamat malam Mas Kodir, Bang Kodir. Ya, dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut mempersiapkan acara ini. Kok ini ya, mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Semoga kita semua bisa segera ketemu lagi, baik secara virtual maupun langsung ya. Dan pandemi ini dapat kita atasi dengan baik bersama-sama. Saya rasa cukup sekian. Silakan kalau kita mau lanjut lagi dengan acara ramah tamah. Monggo Mas Bim.